kita untuk ice breaking dan sebenarnya kita cabut, mungkin kita mulai buka tanya jawab, monggo. Sesuai tadi anjuran Ustaz, minimal jangan pasif ya. Ada yang bertanya tadi, misalnya dalam satu baris ini ya jangan diam saja. Jadi supaya aktif, tanya pada terkait dengan materi boleh atau dengan nyalin boleh ya. Supaya kita mencoba mengeluarkan suara atau kita berpendapat itu bagus, karena kalau sudah berpendapat salah itu tidak apa-apa. Nanti akan diluruskan oleh Ustaz misalnya salah tidak apa-apa. Monggo kita buka untuk pertanyaan. Ya baik, saya pikir tadi sudah satu orang cuci tangan, berarti dianggap ini yang pas di hadapan saya sebentar. Yang jalur sini memang cuma ada 3-4 orang ketemu dengan Mas Irfan ya. Kosong ya? 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Kosong ya? Mas Zuhud nggak ingin bicara? Belum, berarti 1 ya. Yang sebelah sini, ibu-ibu? Ya, 1. Oke, ibu yang mana? Ibu yang paling kiri. Oke, yang sebelah kanan saya ulang, nggak ada, kosong. Oke, kalau gitu berdua dengan ibu yang ini. Ibu juga cium tangan tadi kan? Ibu. Nah ya. Jadi 1, 2, 3. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, tapi mungkin nanti kalau ada yang keliru mungkin bisa dikoreksi kita. Ya, untuk yang pertama, kalau kita melihat waktu dulu itu Indonesia itu merdeka bukan karena menang perang, tapi karena ada kesempatan Jepang ketika menyerang terus diserang bom, akhirnya kembali dan Indonesia lalu menyatakan kemerdekaan. Sebelumnya lagi juga Indonesia pun menghadapi VOC, tapi kan kalau di buku sejarah kan berkatanya Belanda, padahal itu kan dalam VOC itu kan perusahaan, bentuk perusahaan, dan kalah pun karena di VOC itu yang di dalamnya itu mulai banyak yang korupsi. Saya bertanya kalau dengan sejarah yang dulu seperti itu sampai saat ini ada apa ya, kayak mental yang mungkin yang kurang di masyarakat atau tidak. Terus yang kedua, pendidikan khususnya yang berbasis agama atau swasta itu kan sebenarnya bagus-bagus, tapi orang tua pun juga banyak yang ingin menyekolahkan orang tua itu kan ingin banyak yang menyekolahkan, tapi tergantung dengan ekonomi. Bagaimana kalau dengan kondisi seperti itu kita lebih baiknya mengambil sikap seperti apa? Karena juga waktu dulu di sisi lain, waktu dulu saya masih kuliah, saya ada materi dari dosen itu kalau mengatakan kalau usaha yang berbasis publik itu berorientasi pada pelayanan, tapi kalau swasta itu berorientasi pada keuntungan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan ibu kita. Ini ya. Ustaz, yang kami tanyakan di sini, saya ini senantiasa mengiring para aksi maupun para demo itu sejak 212, walaupun kita juga sakit hati, tapi itu mungkin karena skenario Allah ya. Jadi yang kita
kawal seperti itu, kenyataannya tidak bisa apa-apa. Sampai ada istilah macan Asia jadi kucing ompong itu tuh, itu ada juga ya Ustaz ya. Nah ini bagaimana caranya kita itu bisa bersatu, daerah-daerah itu bisa bergerak semua. Ini tangan saya itu sampai kejul, pengen rasanya ini mau beban lagi gitu. Ustadz ini karena apa ya? Melihat seperti ini anak saya, cucu-cucu saya besok itu bagaimana? Ini sudah diawali dari Sulawesi. Jelas itu nanti kita merembet, jelas merembet. Ayo kalau merembet, nah ini bagaimana Ustadz? Apa kita nunggu komando daripada Ustadz? Itu aja, Ustadz sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sudah ada Farawi. Monggo jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hanya punya keinginan bagaimana kita mencetak kader-kader ini yang supaya bisa mempersatukan umat Islam dan bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah, karena satu-satunya penolong kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengarkan ceramah Ustaz tentang indikasi penjajahan era baru dan semangat gerakan perlawanan. Sementara ini sejauh ini saya hanya menyampaikan gagasan ini kami Ma'amah Mujahidah Persaudaraan Islam sudah beraksi di lapangan kalau ikut di demo. Terakhir kami kemarin Ma'amah berdemo Ma'amah bergerak lintas provinsi. Kebetulan saya hadir di DPR. Kami dipimpin sama Bu Meli dan kami sudah menyampaikan aspirasi kita selama di sana, semua tentang indikasi penjajahan era baru saat ini yang sangat merugikan kami umat Islam, betul-betul sangat merugikan, dan kami sangat sedih sekali kalau kami dari teman-teman itu sudah menyampaikan ke DPR seluruh fraksi, tapi ditolak dari PKS yang menerima kami emak-emak yang maju dari situ. Dan kayaknya itu akan mental lagi permintaan emak-emak tuntutan emak-emak untuk kembalikan semua yang dulu sudah dibentuk oleh para penduduk kita, kemerdekaan. Jadi itu saya kemarin sama teman-teman itu agak kecewanya karena kami dari 60 yang hadir di audiensi itu, emak-emak itu hanya 10 yang bisa dan hanya diberi waktu 5 menit karena di situ ini ada kepala desa perda se-Jawa Tengah, se-Indonesia, tapi yang datang orang Jawa Tengah, tapi atas nama se-Indonesia minta masa jabatan kepala desa itu 9 tahun. Saya kaget loh, ini kan kok sengaja ditabrakkan dengan emak-emak bergerak lintas provinsi untuk menyampaikan tuntutan yang begitu banyak dari kita mengenai beberapa hasil ini yang sangat merugikan sekali, terutama untuk umat Islam. Semuanya sudah yang saya tanyakan, mama itu sudah berjuang begini, masih aja kita itu
kadang kita agak kecewa. Mungkinkah kita akan dikabulkan oleh DPR, MPR, mau ketemu Maharani saja ditolak. Maharani nggak mau gituan. Dan Jokowi kalau bisa, saya mau bicara aja. Nanti sampai kali mengancam, kalau bapak-bapak anggota dewan, maaf saya tahu PKS bersama kita, tapi kalau emak-emak, tuntutan emak-emak kami bergerak lintas provinsi, perwakilan seluruh Indonesia didiamkan, tidak didengarkan, kami akan bergerak menggerakkan seluruh emak-emak dan akan masuk ke istana. Saya tidak takut mati, saya akan bergerak demi Indonesia. Juga membela para ulama kita yang khair, yang telah dinistakan, yang dipersekusi, yang ditahan, dan semua akan tahu bahwa tidak salah, sebenarnya bebas tapi tetap ditahan. Itu sungguh sekali. Tuntutan kita itu yang menyampaikan itu ahli-ahli, ibu-ibu yang ahli. Saya nggak sempat menyampaikan Pak Ustadz Akan Tanjung karena waktu saya itu sudah terpotong, sudah terdaftar untuk menyampaikan aspirasi saya dari Jawa Tengah, Mama itu. Jadi saya Semarang itu enggak, jadi iya terpotong terakhir malah 1 menit 2 menit dengan apa-apaan. Tapi saya akan maju lagi sama kemarin, nanti kita maju lagi entah kapan, kayak gitu. Dan melihat kondisi seperti ini, saya mohon bimbingannya. Saya bahagia sekali bisa di sini, langsung bisa mengikuti pendidikan ini, daurah ini, dan saya bisa tambah ilmu, tambah iman. Ya, jadi saya tahu terarah. Kami emak-emak yang bergerak secara konstitusional, tidak anarkis, tidak apa-apa. Polisinya yang jaga luar biasa yang jaga. Mau masuk rumah sendiri itu kan rumah kita rakyat, pintunya itu loh, saya seumur saya pernah masuk DPR RI, saya tetap di luar, semprot saya udah biasa. Itu masuk satu-satu, itu cucinya ini, itu baru di gedung Nusantara 1 yang PKS itu. Yang pasti lain nggak tahu, itu lebih mewah lebih apa. Dan saya minta di sini minta bimbingan dan apa yang saya lakukan ke depannya dan terus bagaimana rasanya. Kemudian saya tidak putus asa, tapi yang sedih aja nggak didengar gitu. Kita harus bagaimana? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya tetap akan berhenti ketika nanti azan asar berkumandang. Mudah-mudahan bisa saya singkat. Ada persoalan yang memang saya juga kan sempat saya tegur Bunda Mary dan Mbak Ida, itu kan orang yang selalu juga bertanya kepada saya pasti bagaimana. Konsolidasi di kalangan gerakan Islam itu sedang berjalan sangat serius. Jadi buat Mama, saya pikir kalau memang aksi itu mau diteruskan, lakukanlah tanpa mengabaikan bahwa ada cara yang sedang ditempuh. Jadi seluruh potensi perjuangan Islam itu sampai pada tingkat pertempuran fisik sebenarnya kita sedang terus mengkonsolidasikan. Cuman kan kalau dalam ilmu perang, masa kita tingkat persiapan perang diumumin di medsos, masa mau pakai channel YouTube, itu kan sebenarnya juga harus dipahami. Jadi saya sempat tegur Pak Bunda Mary, udah jalan saja, wa qul imanu fasallahu amalukum wallahu wa rasulihi wal mu'minin. Mari kita bergerak. Nah, saya masuk dulu pada mas yang pertama tadi. Jadi benar kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya sebuah kemerdekaan yang boleh dibilang berjalan dengan banyak hal yang tidak sesuai. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno itu bukan yang dibuat oleh tim dan bukan yang dibuat oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan. Ya, jadi artinya itu merupakan sebuah teks yang dibuat orang-orang secara mendadak, sebagaimana sebuah permainan yang memang pertanyaan misalnya kasus surat Supersemar. Supersemar itu kan aslinya itu 2 lembar, tetapi yang diumumkan kepada publik cuma 1 lembar. Itu pun jadi pertanyaan-pertanyaan perdebatan. Nah, untuk kemerdekaan Indonesia, menurut hemat saya, posisi kita hari ini sebenarnya posisi yang diselamatkan oleh Aceh. Ya.
Karena dalam konvensi internasional, apabila sebuah negara dijajah lebih dari 150 tahun, apabila sebuah negara dijajah lebih dari 150 tahun, maka negara tersebut akan dimiliki daripada negara yang dijajah. Karena Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia, dan Aceh menyatakan secara terang-terangan bahwa kami tidak pernah dijajah oleh Belanda. Dan secara faktual, memang Aceh konon menurut fakta sejarah yang ada baru lepas sekitar tahun 1913. Artinya ketika kita jebol dengan Senok Hurgronya. Senok Hurgronya ini ada seorang Kristen yang pura-pura masuk Islam dan dia pergi ke Mekah dengan cara menikahi salah satu putri ulama di Aceh yang kemudian dia pulang dengan nama Abdul Ghaffar Al-Hulani. Jadi dia pulang. Nah, karena Aceh dianggap baru lepas dari tangan para masyarakat kepada Belanda tahun 1913, maka kalau diselisih dari tahun 1945, maka itu tidak ada angka 50 tahun kan. Jadi karena konvensi pun bukan punya kita, yang punya mereka, bisa-bisanya mereka buat apabila sebuah negara pernah dijajah 150 tahun atau lebih, maka dia menjadi negara yang dimiliki oleh negara yang menjajah. Kurang ajar, enak betul ya. Nah, yang kedua, Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan kita. Maka sejak tahun 1948-49 negara kita tuh benar-benar pecah-pecah. Dengan negara Indonesia Serikat, negara Indonesia Timur, negara Sunda. Dan tokoh yang menyatukan itu namanya Dr. Muhammad Natsir sebagai pentolan Partai Masyumi. Yang pada tanggal 3 April tahun 1950 beliau membacakan yang namanya mosi integral. Ya, jadi biar tahu, maka dalam peringatan ulang tahun Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 dikenallah Hari Kemerdekaan Indonesia yang kedua. Jadi sekali lagi VOC betul bukan punya Belanda. VOC itu punya Serikat Dagang Kaum Zionis. Pengendalian negara Indonesia sudah bukan oleh Belanda. Belanda hanya minta agar jangan dikasih kosong uang kas masuk ke negara mereka. Tapi secara otoritas politik dan ideologi dia ada dalam genggaman para Zionis. Kita lihat saja di sini ada Loji Gandrung, ya, lihat di Jogja, lihat di Surabaya. Jadi keberadaan lembaga loji-loji itu kan milik kaum Zionis, kaum Israel, kaum Yahudi, ya, dan itu kan menjadi pusat di mana wali kota Solo berkantor, ya. Jadi biar diketahui bahwa memang gerakan Zionis ini sampai sekarang sangat terang dengan kepemilikan mereka terhadap yang namanya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu namanya Bank Indonesia, tapi bukan punya Indonesia. Bank Indonesia itu milik daripada Zionis dan sistem perekonomian internasional yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Zionis dengan Komite 300. Jadi mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya akan menimbulkan apalagi itu. Ya memang iya. Sebagaimana tadi di awal Ustadz Irfan menanyakan buku-buku bacaan saya, mungkin bacaan saya masih kurang. Tapi paling tidak buku yang sudah pernah saya baca dan bacaan tersebut saya coba telah bersama dengan para ahlinya mengkabarkan kepada kita bahwa negara kita sebenarnya negara yang sebenarnya belum merdeka. Kenapa? Karena pemimpin kita tidak pernah bisa orang yang berhaluan Islam. Setiap yang berhaluan Islam pasti akan sebentar saja. Contoh, ketika Pak Habibie yang konon adalah ketua ICMI, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, itu hanya memimpin Indonesia semasa 512 sampai 517 hari. Semua orang tahu Habibie pemimpin Indonesia itu bisa menjadikan kurs dolar yang 17.000 menjadi 6.500. Dan di masa Habibie terproduksilah CN2350. CN2350 itu adalah sebuah produk pesawat betulan, ya, bukan SMA bohongan, bukan SMK bohongan, tetapi ini pesawat betulan yang sudah dipesan oleh beberapa negara. Dihajarlah oleh kelompok salib yang bermarkas di Tanah Abang 3 yang bernama CSS, yang ditopang oleh kelompok Islam yang nggak ngerti skena internasional. Dan itu banyak profesor-profesornya. Silakan siapa yang menyerang Habibie, periksa. Saya nggak berani nyebut, lidah saya nggak sanggup nyebutnya. Nah, jadi artinya, makanya kalau sekarang banyak yang tergila-gila dengan Anies, saya tidak ingin mementahkan.
Rumusnya begini, kalau orang mau maju di sebuah negara dan negara itu mayoritas Islam dan calon itu selalu mendapat hadiah dari Amerika, Anda pakai logika aja. Orang mau memimpin negara yang akan memenangkan kepentingan Islam, tapi calon pemimpin tersebut dapat award, dapat hadiah, dapat ucapan selamat, dikalungi kalung emas segala macam, dikira sendiri. Okay? Itu sebenarnya begitu. Cuman kan saya tahu, saya ngomong begini berapa kali saya diserang oleh teman-teman pro Anies. Saya tidak benci dengan Anies, termasuk Prabowo. Prabowo itu menurut saya tidak terlalu gegabah kalau langsung memvonis beliau dengan vonis pengkhianat. Menurut saya, Prabowo itu coba masuk pada wilayah yang sebetulnya dia tidak bisa membahasakan bahwa sebetulnya dia juga sebenarnya udah babak belur. Nah persoalannya kan Prabowo bukan pemimpin Islam. Catat baik-baik. Ya, termasuk dengan Anies Baswedan itu pemimpin Islam belum tentu. Dia pernah jadi rektor Paramadina, ya, dan orang semua melihat ketika pernikahan anaknya nggak pakai jilbab. Maksud saya jangan diomongin benar, saya dimarahin. Ini memang fakta kok semua orang nonton. Logikanya kalau anak kandung saja tidak bisa diarahkan untuk menggunakan syariat Islam, bagaimana Indonesia kandung? Itu saja. Sederhana. Nah artinya Bu, Ibu tetap pimpin manis nggak apa-apa, Anies dukung terus. Dengan catatan pada tahap tertentu kita mesti punya blade tuntutan politik, kontrak politik yang berkekuatan hukum di mana ada notariat yang memberikan penegasan. Jangan seperti dulu pada Pak Prabowo kita punya 17 tuntutan tapi tanpa ada hitam di atas putih yang ditandatangani dan ada blade daripada notaris. Nggak ada, itu hanya hasil istimewa ulama ketiga yang menuntut 1-17 terus begitu aja, sama aja bikin perjanjian gak ada materainya, perjanjian memang gak ada dan Prabowo gak mau tanda tangan. Ya, nah, jadi kalau besok itu, kalau menurut saya kalau mau tapi saya ingin katakan Anies Baswedan diduga tidak bisa mencalonkan diri karena saya membaca kemungkinan Nasdem akan berlepas karena Nasdem itu milik orang Cina, Nasdem itu milik James Riyadi. Ya, jangan salah paham. Nasdem itu iya, bukan miliknya siapa itu yang CEO, bukan milik dia. Sama dengan PSI, PSI itu milik para konglomerat Naga 9. Itu Islam. Ya artinya terlepas apapun penampakannya, secara user, secara owner mereka yang punya. Ya. Nah, ini azan beneran. Bukan. Jadi sekali lagi betul pada saat yang pertanyaan Faris ya, pertanyaan antum itu betul bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah kalau kita mau buka kemerdekaan kita kan ada 3, kemerdekaan 17 Agustus, kemerdekaan 18 September 48 dan kemerdekaan tanggal 7 Agustus 1949 NII. NII adalah sebuah ikrar kemerdekaan yang kita musuhi tanpa kita pernah membaca dan mendengar isinya. Jujur saja kita semuanya benci. Anti. Pernah baca belum? Tahu tidak isinya? Kenapa begitu? Enggak, ini umum bukan Mas Indra. Kita bicara umum dulu. Jadi kita tidak dididik untuk memahami komparasi dengan data literasi. Jadi kita disuruh benci sebentar kalimat saya. Jadi intinya apa yang kita bicarakan hari ini bisa dibayangkan menuntut waktu yang tidak bisa sebentar. Dan bukan hanya saya yang harus rajin membaca, kita semua. Waktu azan sudah berkumandang, mari teman-teman yang ikhwan seperti tadi kita sholat di masjid yang cowok. Dan saya pesankan buat panitia jangan pernah biasanya apakah ada laptop hilang, handphone hilang. Ingat, mereka bukan soal harga. Ya, ini barang-barang dokumen bahan-bahan jangan sampai waktu ada yang print sembarangan ya. Jadi benar-benar dijaga. Saya sampaikan dengan kata-kata karena sering kita karena sudah capek, lelah, dia tidak ada di print. Daftar peserta juga tidak ada dikasih kepada siapapun. Ya, sekian kali dia. Sekian dulu, bagaimana ingatan dari ibu-ibu di belakang. Saya menyatakan kalau ada yang pulang tanpa izin, itu harus dicatat sebagai benih-benih pengikut Ali Mukhtar Ngabalin.